Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggayani. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A semester 4. Di sini saya akan membuat video yang sedikit untuk menerangkan tentang apa saja harta haram dalam muamalah. Sebelum kita next ke pembahasan, sebelumnya video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu dosen oleh Bapak Jefik Zulfikar Hafiz dalam mata kuliah fikih muamalah. Jadi untuk pembahasannya kita next ya. Apa saja sih harta haram dalam muamalah itu? Next, bye. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan udah next ya yang tadi. Kita lanjut. Sebelumnya dikasih tahu, saya akan membahas tentang harta harta haram dalam muamalah. Jadi, dalam bermuamalah kita itu tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, agar kita tidak melanggar kayak itu, maka kita itu harus memahami hal-hal yang diharamkan, baik dari segi zatnya ataupun dari segi karena haram karena caranya gitu tuh. Jadi kita mau jual beli kayak bermuamalah itu, kita harus tahu apa sih yang diharamkan tuh gitu kan. Dalam harta haram dalam muamalah itu, haram itu ada dua jenis, yaitu dari haram karena zatnya dan yang kedua yaitu haram karena caranya. Oke, langsung saja kita menuju next yang pertama, yaitu haram karena zatnya. Oke, next, bye. Oke, kita lanjut next ya. Yang pertama yaitu haram karena zatnya. Nah, oke, langsung nih. Jadi kita itu harus mengetahui nih, harta haram dalam muamalah itu yaitu disifatkan yang tadi dijelaskan. Yang pertama ini yaitu haram karena zatnya. Haram karena zatnya itu ada empat yang diharamkan, yaitu yang pertama arak. Yang kedua yaitu darah. Yang ketiga yaitu bangkai. Yang keempat yaitu daging babi. Jadi haram karena zatnya itu ada 4, yaitu yang pertama arak, yang kedua ada bangkai, ada darah, dan ada daging babi. Nah, langsung saja ya. Tadi masuk pembahasan yang haram karena zatnya. Nah, dimana tadi kan dijelaskan ada 4. Yang pertama yaitu arak. Sedikit saya akan menjelaskan tentang arak, yaitu berbicara dalam Al-Quran tentang hal ini berkaitan pada persoalan hukum meminum jenis minuman tersebut, yaitu dimana Al-Quran menetapkan bahwa hukum minum khamar adalah haram. Jadi arak itu seperti minuman kalau sekarangnya itu tuh seperti minuman keras yang beralkohol, minuman kayak minuman orang tua, atau jenis kalau dikatakan orang-orang pada bilang tuh minuman kayak ciu atau apalah itulah. Nah, di situ di dalam Al-Quran, dalam ayat Makiyah secara tidak langsung mulai menganjurkan bahwasanya kita harus menghindari khamar dengan menunjukkan bahwa padanya terdapat unsur memabukkan. Jadi minuman seperti itu tuh memabukkan untuk kita. Jadi kalau kita mabuk itu hilang akalnya gitu tuh. Nah, seperti ditegaskan ada ayat yang saya bacakan artinya langsung, yaitu dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan, dan rezeki yang baik sesungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi yang mengerti. Dimana menegaskan bahwasanya di sini itu kita membuat rezeki minuman yang seperti kayak gitu. Tadi udah dijelaskan yang pertama ya, yang kedua. Yang kedua yaitu darah. Nah, darah. Jadi darah itu dapat ditemukan dalam nas tentang pengharaman konsumsi darah maupun penggunanya. Di antaranya itu di ayat Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dimana saya bacakan artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterangkan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharapkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharapkan pula mengundi nasib dengan azlim anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab ini janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi darah itu sebenarnya tuh haram untuk dimakan, untuk dikonsumsi kita, karena bisa dikatakan darah itu sebenarnya najis juga gitu. Tetapi ada bahwasanya darah hewan apa gitu ya, saya lupa, itu tuh bisa untuk mengobatin. Nah, tadi udah dijelaskan juga di Quran Surat Al-Maidah yang dari artinya itu bahwasanya kalau terpaksa karena lapar atau untuk mengobati itu boleh sih, tidak diharapkan karena itu keterpaksaan. Yang penting kita tidak untuk berbuat dosa. Oke, langsung ya yang ketiga itu bangkai. Nah, yang ketiga itu bangkai, dimana sebagai peternak, jika ternaknya mati karena penyakit, ia lantas menjual ternak semacam itu dan mengambil upahnya. Jadi kan banyak nih kayak orang penjual tuh, misalnya contoh penjual ayam. Nah, si ayam itu tuh meninggal. Nah, tapi karena banyak yang meninggal jadinya rugi,
dan terpaksa ayam bangkai itu dijual karena nanti bisa berkembali dengan uang kan, jadi kita bisa mendapatkan upahnya, misalnya batil penjualan gitu. Nah, padahal ternak yang mati tanpa oleh penyembelihan yang halal dihukumkan bangkai, dan bangkai haram untuk diperjualbelikan. Kan kalau mati itu kan tidak ada yang namanya kata bismillah, harusnya disembelih itu kan harus bilang bismillah kan, itu dikatakan halal. Nah ini kan tidak, jadi itu yang dikatakan dengan bangkai. Nah, yang disebutkan dalam hadis juga ada Jabir sebelumnya, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai babi dan patung gitu. Oke, berarti yang sekarang yang keempat. Yang keempat yaitu daging babi. Nah, babi sudah kita ketahui bahwasanya hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Namun di tengah-tengah kaum muslimin ada bersengaja berternak babi karena sifat hewan tersebut yang begitu produktif. Lalu hasil dari daging tersebut dijual. Nah, kan kalau babi kan gampang ya, kayak produktifnya tuh mudah gitu, jadi banyak kayak memasukkan daging gitu, jadi sebagai takutnya daging sapi kalau jadi ternyata daging babi gitu. Karena kan ada tuh berita bakso dengan menggunakan daging babi. Nah, kalian kan mengetahui kan daging sebenarnya apa gitu, karena bisa melakukan daging jual tapi berbentuk babi. Nah, di mana juga tertulis juga di dalam ayat Al-Quran disebut mengenai keharaman babi. Allah Ta'ala yang berfirman bahwasanya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama Allah selain nama Allah. Tetapi barang siapa dalam kaidah maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi intinya mah daging babi itu haram. Oke, jangan sekali-sekali makan daging babi. Daging babi itu dalam ajaran Islam itu haram. Oke, sebelumnya saya minta maaf tadi ada kesalahan sedikit dalam menyebutkan yang waktu awal haram karena zatnya, kan saya menyebutkan 4, ternyata itu ada 5 guys. sorry. Oke, yang kelima aku coba, mau tahu nggak? Mau dong. Nah, yang kelima yaitu anjing. Nah, kenapa sih anjing itu dikatakan haram? Karena anjing itu najis bagi umat Islam. Nah, salah satu syarat benda yang bisa dijual dan dibeli adalah suci dan memiliki nilai manfaat. Jika suatu benda adalah najis atau tidak memiliki nilai manfaat, maka jika diperjualbelikan hukumnya tidak sah. Nah, di antara benda yang tidak sah itu diperjualbelikan adalah anjing, karena zat anjing adalah najis. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Abu Ishaq al-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab, yaitu bahwasanya ada benda yang zatnya najis maka tidak boleh dijual. Hal ini seperti anjing, babi, khamar, kotoran hewan dan benda najis lainnya. Jadi kita udah familiar banget ya dimana kalau kita kena lidahnya anjing aja itu udah najis, apalagi kita makan hal seperti anjing, daging babi, itu diharamkan banget bagi umat Islam. Oke. Tadi udah dijelaskan tentang haram karena zatnya kan. Yang pertama yaitu yang tadi ada 5, yang pertama itu arak, yang kedua ada darah, yang ketiga ada bangkai, yang keempat daging babi, dan yang terakhir itu ada anjing. Sekarang kita next yang ke pembahasan yang kedua, yaitu haram karena caranya. Di mana haram karena cara itu ada 3 cara yang diharamkan. Yang pertama itu riba, yang kedua itu gharar, yang ketiga itu tadlis. Langsung saja, nggak usah makan lama. Oke, kita langsung pembahasan selanjutnya. Oke, lanjut aja. Next, yang pertama yaitu riba. Pengertian riba dulu ya. Secara teknis menurut para fuqaha adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli. Dalam fikih menyatakan macam-macam riba, bahwa riba itu ada 4 macam. Yang pertama itu riba fadlan, yang kedua itu riba qadli, riba yad, dan riba nasah. Nah, jadi riba itu tuh kita tuh untungnya tuh ngambilnya banyak, harusnya kita jualnya 50.000, kita jualnya 150.000. Nah, itu tidak boleh banget, tidak boleh. Itu kan kita mengambil keuntungan yang sangat banyak. Nah, langsung aja ya, riba fadl yang pertama itu perkara 2 barang yang sejenis dan tidak sama. Fadlu itu lebih, jadi penukaran 2 barang sejenis yang tidak sama. Contoh aku nukarnya, aku bawa mobil, nah itu bawanya motor, nah itu tuh tidak sama karena aku tuh lebih, itu nggak boleh, itu riba. Yang kedua yaitu riba qadli. Nah, riba qadli itu meminjam dan syarat keuntungan bagi yang mempiutangi. Jadi aku tuh utang nih, aku mau minjem si A itu ngasih utangin 2 juta, tapi si B ini harus mengembalikan uang si A itu 2.500.000. Nah, itu tidak boleh, itu hukumnya juga nggak boleh, itu riba. Yang ketiga itu riba yad. Riba yad itu berpisah sebelum timbang terima. Dan yang keempat itu riba nasa, yaitu penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dari 2 barang tersebut. Nah, itu dari riba. Ribanya ada 4 macam. Oke, next yang kedua. Oke, baik. Langsung yang kedua ya, langsung aja ya yang kedua, yaitu gharar. Nah, gharar itu berarti halnya tuh seperti penipuan, tapi juga berarti risiko ya. Jadi dalam keuangan itu biasanya diterjemahkan tidak menentu. Sebagai posisinya tuh risiko. Keuntungan yang terjadi itu disebabkan kesempatan dan penyebab terdapat ditentukan adalah dilarang gitu. Seperti dijelaskan ayat bentar ya, Al-Quran dan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Di dalam surat Al-An'am ayat 152 yang dijelaskan, dan artinya yaitu, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dan adil. Kami tidak memikirkan beban kepada seorang melainkan sekedar sanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlalu adil, ketidakpun ia adalah kerabatmu, dan penilaian janji Allah. Yang demikian ini diperintahkan Allah padamu agar kamu ingat. Jadi kalau itu penipuan, jangan sampai kita tuh menipu dengan cara menipu, itu tidak baik, itu haram. Oke, next yang ketiga. Next yang ketiga yaitu tadlis.
Tadlis juga penipuan sih. Tadlis itu pada jual beli dalam Islam itu diharamkan karena tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang atau objek yang dijualkan pada pembeli. Nah, di mana tadlis dalam kuantitas itu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jualan yang akan diterima pembeli. Dalam hal ini seperti penjual tidak memberitahukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat atas barang tersebut. Penjual barang dan keuntungan yang berlipat ganda melebihi harga pokok. Tadlis dalam hal waktu menyerahkan ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual pada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat awal akad. Jadi lebih singkatnya tadi itu penipuan harga. Misalnya aku jualan. Nah, aku ngejualnya itu harganya 50.000, tapi seharusnya itu sebenarnya itu harganya 25. Nah, si B itu tuh beli, itu mau dijual lagi gitu tuh. Tapi jadi dari awal tuh antara si A dan si B itu tidak ada akad tuh. Jadi kayak ngasih tahu nih, ini berapa sih harganya, ini berapa sih gitu tuh. Jadi kayak jadi itu tadi yang tadi saya sampaikan. Oke, gitu. Oke, terima kasih sebelumnya. Tadi udah sedikit saya jelaskan tentang tadi harta haram dalam muamalah yang ada dua jenis, yaitu haram karena caranya dan haram karena zatnya. Yang tadi telah saya sampaikan. Mohon maaf tadi bila ada kata atau tuduhan yang salah. Saya mohon maaf karena saya tidak berkesan salah. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga video ini saya buat dapat bermanfaat bagi semua. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye. Terima kasih.